Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 10. Pagi ini kita akan membahas tentang jenis teks eksposisi. Oke, pada minggu yang lalu kita sudah membahas teks eksposisi, yaitu pengertian, ciri-ciri, kemudian struktur. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang jenis teks eksposisi. Nah, mungkin kalian masih ingat apa itu eksposisi? Ya, betul. Eksposisi adalah salah satu teks yang isinya memaparkan suatu objek tertentu secara jelas. Nah, sekarang kita langsung pada jenis teks eksposisi. Yang pertama, eksposisi definisi. Apa itu eksposisi definisi? Eksposisi definisi berisi paragraf yang memaparkan pengertian atau definisi suatu topik tertentu. Paragraf ini memfokuskan karakteristik topik tersebut. Contoh, eksposisi definisi banyak ditemui di berbagai teks seperti buku pelajaran atau artikel. Berikut contoh eksposisi definisi. Kentang adalah umbi bawah tanah yang tumbuh di akar tanaman kentang, Solanum tuberosum. Tanaman ini berasal dari keluarga Nightshade dan terkait dengan tomat dan tembakau. Kentang asli Amerika Selatan dan dibawa ke Eropa pada abad ke-16 dan sekarang ditanam dalam varietas yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia. Kentang umumnya dimakan direbus, dipanggang, atau digoreng dan sering disajikan sebagai lauk atau cemilan. Nah, inilah contoh eksposisi definisi. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa eksposisi definisi ini berisi paragraf yang memaparkan pengertian atau definisi. Nah, ini ditandai dari teks eksposisi ini, contohnya ditandai, biasanya eksposisi definisi itu ditandai dengan kata adalah, merupakan, yaitu, yakni, dan sebagainya. Paham? Oke, berikutnya yang kedua, eksposisi proses. Eksposisi proses adalah eksposisi yang memaparkan pengertian, ini masih sama. Eksposisi ilustrasi. Eksposisi ilustrasi adalah paragraf yang pengembangannya menggunakan gambaran sederhana atau bentuk konkret dari suatu ide. Paragraf ini memberikan gambaran atau penjelasan suatu topik dengan topik lainnya yang mempunyai kesamaan sifat. Biasanya menggunakan frasa penghubung seperti bagaikan. Contoh, sebenarnya kondisi ekonomi kita sudah relatif membaik dan seterusnya. Yang ketiga, eksposisi pertentangan. Eksposisi pertentangan adalah berisi tentang pertentangan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Frasa penghubung yang digunakan adalah akan tetapi, meskipun begitu, sebaliknya. Contoh, planet Merkurius memang sangat menarik. Lama waktu rotasi dan revolusinya benar-benar bertolak belakang, dan seterusnya. Nah, di sini dijelaskan ada planet Merkurius, kemudian ada Merkurius ini waktu rotasi dan revolusinya bertolak belakang, dan seterusnya. Nah, ini kan dikatakan pertentangan dengan ditandai kata atau frase penghubung akan tetapi, meskipun begitu, sebaliknya, dan seterusnya. Eksposisi berita. Eksposisi berita berisi informasi dari sebuah peristiwa atau penelitian tertentu. Jenis ini banyak ditemukan pada media massa, baik cetak maupun online. Nah, ini berita. Banjir bandang yang melanda kota Yokohama pada Kamis kemarin, dan seterusnya. Biasanya eksposisi berita ini berisikan fakta dan juga opini. Seperti pada berita-berita yang lain, maksudnya pada syarat sebuah berita harus mencakup 5W 1H. Nah, ini mungkin kalian waktu SMP sudah pernah dijelaskan. Yang berikutnya, eksposisi perbandingan. Eksposisi perbandingan berisi paragraf dengan informasi yang dipaparkan dengan cara membandingkan suatu hal dengan yang lain. Hal ini, penulis mencoba menerangkan ide dalam kalimat utama dengan cara membandingkan. Namanya saja pembanding, berarti ada dua objek atau lebih.
Berikutnya eksposisi klasifikasi. Klasifikasi di sini adalah pengelompokan. Jadi di dalam paragraf tadi ada objek yang dikelompok-kelompokkan. Contoh, sistem penanaman jenis-jenis kritik sastra. Penamaan jenis kritik sastra bervariasi. Tergantung pada pendekatan yang digunakan. Ada pendekatan moral, pendekatan historis, pendekatan impresionistik, dan seterusnya. Nah, ini ada pengelompokan dari jenis pendekatan jenis kritik. Mulai pendekatan moral, pendekatan historis, dan seterusnya. Ini klasifikasi. Berikutnya, nah itu tadi untuk jenis eksposisi. Kira-kira sampai di sini untuk penjelasan jenis eksposisi. Jika ada pertanyaan atau hal yang belum jelas, kita lanjut di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.